Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali MC Jenius yang tak terlihat. Tapi sebelumnya Mimin mau cuap-cuap dulu mengenai permasalahan channel utama kita Counter Story, di mana sebelumnya sudah Mimin klarifikasi. Bagi yang belum tahu permasalahannya, videonya bisa kalian tonton dulu. Linknya ada di deskripsi. Bagi kalian yang baru mulai membangun channel kalian, harap hati-hati jangan ceroboh mengupload video apapun. Setidaknya putar kembali video yang sudah diedit sebelum eksekusi. Hal yang Mimin lakukan memang murni keteledoran Mimin pribadi. Padahal data terakhir channel Counter Story, subscriber sudah 3.000-an lebih. Video yang sudah Mimin upload 300 lebih. Sedikit lagi 400 video. Dan penghasilan terakhir di YouTube Studio, meskipun masih sedikit, tapi itu lumayan jika dilihat dari perjuangan Mimin selama ini, yaitu Rp600.000. Yang jelas ke depannya Mimin akan lebih berhati-hati lagi. Dan siapa saja yang ingin membantu Mimin mengembangkan channel ini, kalian bisa memberikan donasi untuk perkembangan channel Spirit Rider. Kalian bisa menyisihkan dana donasinya. Linknya juga sudah ada di deskripsi. Kalian tahulah perjuangan untuk mendapatkan subscriber bagaimana, apalagi jumlah jam tayang. Tidak semua orang bisa bertahan untuk membangun channel mulai dari nol seperti Mimin. Jadi mohon bantuannya. Oke lah, cukup sekian dulu untuk curhatnya. Sekarang kita masuk ke alur ceritanya. Let's enjoy. Kita perkenalkan kembali MC kita yang bernama Lin Fan. Ia belajar di Universitas Sensou. Sejak ayahnya pergi, ia menjadi murid yang kekurangan, sembari bekerja pada seorang paman. Kini tiba saatnya tahun akhir dan segera lulus. Kalian mungkin berpikir, kenapa aku begitu kacau? Kau tidak akan percaya, ucap si Lin Fan. Setelah diselamatkan oleh sistem aneh semalam, ada perlawanan panjang. Si pemilik toko adalah sahabat ayahnya dan membiarkannya tinggal di tokonya. Benar-benar membantunya untuk berhemat biaya hidup. Lin Fan telah berada di tempat tidurnya. Dia bergumam, hal-hal dalam cerita komik terjadi pada aku. Jenius sistem. Aku nyaris terbunuh kalau tidak dibantu oleh sistem ini. Benar-benar menakjubkan. Sambil melihat layar sistem, skill pertama yang kudapat adalah memijat. Dan sepertinya bintang-bintang ini harus ditingkatkan. Tumpukan tanda tanya ini sepertinya memungkinkanku untuk mendapatkan skill lain di kemudian hari. Bagaimana cara menggunakan sistem ini ya? Lin Fan kemudian membayangkan ia menjadi seorang superhero atau Raja Iblis yang memimpin dunia. Lin Fan kemudian mendapatkan pesan dari seorang wanita yang bernama Bai Siki yang meminta hubungan mereka diputuskan. Di sini Lin Fan sepertinya sedang memijit seorang wanita. Ketika itu Lin Fan berkata, "Saya nomor 66 Nyonya. Teknik pijatan saya luar biasa. Kuharap Anda datang lagi. Saya jamin Anda akan merasa nyaman untuk kedua kalinya." Saat Lin Fan mengatakan hal itu, dia sepertinya disetrum oleh sistem. Sistem berkata, "Dasar brengsek. Sistem ini memberikanmu bakat bukan untuk disalahgunakan kepada wanita. Terserah pada aku kan hanya memijat seperti biasa," ucap Lin Fan. "Lalu kenapa aku mendeteksi detak jantungmu berdetak lebih cepat?" "Memangnya kenapa? Aku sudah terbiasa melakukannya," ucap Lin Fan. Setelah hal itu, scene kemudian berganti. Di sini Lin Fan terlihat bersantai. Saatnya menghibur jiwa yang terluka setelah terbelenggu. Di sini Lin Fan sedang bermain game pesawat di laptopnya. Keren. Kurasa ini efek samping karena menggunakan sistem. Waktu pun berlalu, di mana Lin Fan kembali melakukan rutinitasnya, yaitu bekerja di toko milik pamannya. Saya belajar hingga larut malam. Tidak mudah bagi siswa yang baik untuk bekerja keras. Bagaimana Xiaolin hari ini? Hari itu Lin Fan melihat notifikasi sistem. Sisa poin saat ini 1343 poin. Karena skill pijatan tidak bisa dimanfaatkan, saatnya mencari skill lain, gumam Lin Fan sambil menekan sebuah tombol di layar sistem.
Sistem kemudian mengeluarkan pangsit. Anjir, dapat pangsit. Lin Fan kemudian kembali mencoba lagi dan lagi. Dan yang keluar tetaplah pangsit. Melihat hal itu, Lin Fan berkata, sialan, sebenarnya berapa probabilitas Lucky Draw sih? Sistem menjawab bahwa probabilitas seadil-adilnya. Mendengar itu, Lin Fan, ia sedikit emosi. Aku menghabiskan 1.200 poinku. Kau benar-benar sudah gila. Sistem berkata, tanganmu cukup buruk dalam Lucky Draw. Jika kamu memiliki 100 poin atau lebih, kamu bisa draw satu kali lagi. Kenapa tidak mencobanya? Mungkin akan mendapatkan sesuatu yang bagus. Sistemmu benar-benar buruk. Sudah cukup, lupakan. Namun Lin Fan segera mengklik draw untuk satu kali lagi. Sistem kemudian memberikan selamat kepada Lin Fan bahwa ia telah mendapatkan skill baru. Saat itu di kedai pamannya itu telah ramai pengunjung. Seorang pasangan pria dan wanita telah datang. Pria itu berkata, si Bau benar-benar bekerja di sini. Wanita itu berkata, sayang kau masih mabuk. Wanita itu adalah mantan Lin Fan yang bernama Bai Siki. Sementara pria itu adalah pacar baru dari Bai Siki yang bernama Xiao Chao. Paman Lin Fan menyambut kedua pasangan itu. Aku sedang tidak bicara denganmu. Mana mungkin aku makan di tempat kumuh seperti ini, ucap Xiao Chao kepada paman Lin Fan. Xiao Chao kemudian menyapa Lin Fan. Ia berkata, tuan muda ini datang kepadamu hari ini, khusus untuk memberikanmu pelajaran. Orang miskin dan tidak menyadarinya, bisakah kau membeli rumah setelah lulus? Kau bahkan tidak mampu membeli sebuah toilet, bagaimana kau bisa menghidupi kekasih kecilmu? Apa kau perlu mengirimkan chat untuk mengatakan bahwa aku adalah orang terkenal dan menasihatinya agar menjauh dari saya? Kau pasti sedang berpikir bagaimana cara mengejutkanku, mengalahkanku, atau menjatuhkanku. Orang bau sepertimu yang bahkan tidak mampu membeli rumah tidak akan paham. Ucap Xiao Chao di sini menghina Lin Fan. Dengan santainya Lin Fan mengeluarkan HP-nya dan merekam Xiao Chao. Melihatmu membagikan privasimu dengan pacar, kurasa kau sangat langka. Maka aku jadikan sebuah stiker. Xiao Chao kemudian berteriak kepada Lin Fan sambil mencengkram kera bajunya. Hapus, kuperingatkan. Aku tidak tahu cara menghapusnya, ucap Lin Fan. Aku benar-benar akan membunuhmu, ucap Xiao Chao dengan sangat kesalnya kepada Lin Fan. Namun tiba-tiba saja ia terpental keluar dari kedai itu. Dan ternyata Lin Fan telah meninju Xiao Chao. Xiao Chao, kau gila, ucap Bai Siki. Dia yang mulai, ucap Lin Fan sambil menunjuk ke arah Xiao Chao. Bai Siki berkata, Lin Fan, kau tidak bisa memberikan apa yang kuinginkan. Jangan menghalangiku untuk mencapai kebahagiaan. Mendengar itu, Lin Fan berkata, di mana ada uang, di situ ada bajingan. Bai Siki terlihat sangat kesal. Ia berkata, bajingan, dia adalah anak orang terkaya di Shenzhou. Dia bisa membelikanku berlian, barang branded dan punya kekuasaan. Apa masih perlu aku menderita bersamamu? Lin Fan, kita tidak hanya memiliki uang. Kita mencintai satu sama lain. Jangan temui aku lagi, selamat tinggal, ucap Bai Siki kepada Lin Fan, lalu meninggalkan kedai itu.